Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Putri Hairunisa dengan NPM 20051058 dari kelas 2B Prodi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Asahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat berdasarkan para ahli dan berdasarkan para tokoh pendidikan di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian filsafat secara etimologi dan terminologi. Yang pertama, secara etimologi. Filsafat yang berasal dari bahasa Yunani, philosophia, philos artinya cinta, sophia kebijaksanaan, jadi dapat diartikan sebagai sesuatu gagasan yang penuh kebijaksanaan dan kebenaran. Dan secara terminologi, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan proses perenungan atau pemikiran untuk mencari hakikat kebenaran segala sesuatu. Dan dapat diartikan juga, filsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya, bersifat kritis, atau membahas segala sesuatu dari segala aspeknya yang bersifat universal, menyeluruh, dan tersusun secara sistematis. Masuklah kita kepada pembahasan pokok, yaitu filsafat berdasarkan para ahli. Yang pertama, filsafat menurut Plato. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan menurut Al-Farabi, filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam mewujudkan bagaimana hakikat yang sebenarnya. Yang keempat, menurut Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Yang kelima adalah Langenfeld, filsafat adalah berpikir tentang masalah final dan menentukan, yaitu masalah makna, keadaan, Tuhan, kebebasan, dan keabadian. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang tercangkup di dalam beberapa persoalan. Yang pertama, apakah yang dapat diketahui? Metafisika. Yang kedua, apakah yang harus dikerjakan? Etika. Sampai di manakah harapan kita? Agama. Apakah yang dinamakan manusia? Antropologi. Menurut W.M. Baker S.Y., filsafat adalah refleksi rasional, fikir, nazar, ma'rifat, ra'yah, atau keseluruhan keadaan untuk mencapai hakikat dan memperoleh hikmah. Baiklah, kita akan melanjutkan materinya, yaitu berdasarkan tokoh pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Poedja-Wijatna, yaitu filsafat adalah ilmu yang mencari sebab akibat untuk ditemukan solusi. Yang kedua ada Noto Nogo, filsafat sesuatu yang meneliti hal-hal yang menjadi objek inti dari sudut mutlak atau ilmu yang sifatnya tetap, yang kemudian disebut sebagai objek alami. Yang ketiga ada Profesor Dr. Fuad Hasan, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia. Beliau, filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dimasalahkan, dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu, filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal. Yang keempat ada Dr. Haji Hasbullah Bakri. Menurut beliau, ilmu filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh
yang dapat dicapai manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Yang kelima ada Insinyur Pujawijatna. Filsafat ialah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Baiklah, sampai di sini presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.